直到让元气在体内形成大周天。元气出现了，我成功了！秘密差点被发现，这香气好香。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah berjalan sebentar, aliran sungai gunung yang sangat besar hampir melintasi langit dan bumi muncul di depannya. Dia tercengang. Bagaimana bisa ada di sini, aliran sungai gunung ini, yang lebarnya lebih dari 1000 kaki dan hampir tak berdasar, hanyalah tempat paling berbahaya dan misterius di Paviliun Lingqiao. Paviliun Lingqiao bukanlah daerah terlarang. Karena sangat berbahaya di sini. Angin menderu. Seseorang bisa jatuh jika dia tidak berhati-hati. Yang Kai tidak dapat memahami hal ini. Jika dia benar-benar memberontak dan membunuh secara langsung, mengapa dia memilih pengasingan? Ditinggalkan di sini adalah jalan buntu. Ada banyak cerita di Paviliun Lingqiao, yang sangat menyentuh. Setelah kematian kekasihnya, dia tidak ingin hidup dan melompat dari aliran naga yang terperangkap. Bagaimana mungkin ada yang Qi di sini? Dan berbeda dari yang baru saja dirasakan, tidak hanya ada yang Qi yang kuat di bawah, tetapi juga aliran yang Qi yang terus-menerus saat ini. Bahkan berdiri di tepi aliran gunung, Yang Kai dapat merasakan kehangatan di udara. Berpikir sejenak, Yang Kai hanya duduk di tanah, tidak lagi berkutat dengan alasan, tetapi untuk menyerap. Semakin banyak kamu berlatih Zenyang Jue, semakin cepat kamu akan berlatih di lingkungan dengan Yang Qi yang kaya. Saat ini, vitalitasnya langka, dan Zenyang Jue berjalan lambat, tetapi dengan bantuan Yang Qi, kecepatan kultivasinya seharusnya jauh lebih cepat. Terjebak di sisi aliran naga, Yang Kai berkeringat. Meskipun dia berlatih selama semalam, dia sama sekali tidak lelah, tetapi semangatnya bersinar. Setelah menyelesaikan bab pendinginan tubuh, Yang Kai menyelesaikan tugas menyapu lantai, dan kemudian berlari kembali. Duduk di sebelah aliran naga yang terperangkap lagi, Yang Kai membaca gerakan, dan satu-satunya energi di meridian melonjak, lagi dan lagi. Sirkulasi vitalitas, seolah-olah menarik kekuatan misterius, hangat di seluruh tubuh. Seperti mandi air panas, Yang Kai sangat nyaman di seluruh tubuh. Pada hari ini, ketika Yang Kai menyelesaikan latihannya, dia perlahan membuka matanya. Yang Qi yang telah diserap selama beberapa hari ini menjadi semakin tebal, dan perasaan panas di meridian menjadi semakin kuat. Dia membuka matanya perlahan. Ketika Yang Kai hendak menarik napas, tiba-tiba sudut matanya tertuju padanya. Ada seorang pria berdiri tidak jauh darinya. Wajah Yang Kai bergerak. Dia tenggelam dalam latihan, dan dia tidak menyadari kapan pria ini datang. Menghadap Yang Kai, pria ini mengenakan jubah biru dengan lengan yang elegan. Meskipun rambut dan janggutnya putih, dia memiliki sejumput janggut halus di dagunya. Dilihat dari usianya, dia hampir sama dengan lelaki tua Meng dari aula kontribusi, tetapi temperamennya jelas berbeda. Saat ini, pria itu dengan satu tangan di belakang punggungnya, satu tangan menyentuh janggutnya, berdiri di sana menghadap aliran naga yang terperangkap di depannya. Dia bangkit dan berkata, murid Yang Kai telah bertemu dengan para pendahuluku. Terkejut oleh suara Yang Kai, lelaki tua itu perlahan berbalik. Aku tidak tahu bagaimana memanggilmu. Meskipun dia tahu bahwa orang ini pastilah anggota senior Paviliun Lingqiao, Yang Kai belum pernah bertemu satu sama lain. Secara alami, dia harus menanyakannya. Aku penatua ke-11. Tetua ke-11. Yang Kai agak ragu. Meskipun jumlah tetua Paviliun Lingqiao sangat sedikit, mustahil untuk memiliki sebanyak 11. Namun, bagaimanapun juga dia adalah tetua. Dia berkata begitu. Yang Kai hanya bisa memenuhi keinginannya. Saat ini, dia berkata, saya telah melihat ke-11 tetua. Tetua ke-11 membelai jenggotnya dan tersenyum, dan wajahnya menjadi semakin ramah. Dia bertanya dengan suara lembut, apakah kamu berlatih seni bela diri? Iya, Yang Kai mengangguk. Terlebih lagi, itu adalah seni bela diri dengan atribut yang. Bagaimana latihanmu? Baru berlatih selama beberapa hari. Saat ini tidak apa-apa. Tetua Si mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan Yang Kai menjawabnya satu per satu. Dia sedikit terharu. Tetua itu begitu baik dan peduli pada salah satu muridnya yang paling bawah. Melihatnya begitu banyak bicara, Yang Kai memikirkan sebuah pertanyaan dan berkata, penatua ke-11, murid itu telah berlatih di sini selama berhari-hari,
tetapi ada satu hal yang tidak dia mengerti. Mengapa yang meluap di bawah aliran naga yang terperangkap? Tetua ke-11 mendengarkan sambil tersenyum, ini tentu saja karena harta karun atribut yang di bawah. Apakah kamu tahu bagaimana aliran naga yang terperangkap terbentuk? Tetua 11 tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Meskipun Yang Kai tidak tahu apa yang dimaksudnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tetua itu melihat aliran naga yang terperangkap dan berkata perlahan, itu dipotong oleh pedang. Hati Yang Kai bergetar. Namun, siapakah yang memiliki kekuatan pedang sebesar itu? Macam apa orang ini? Ratusan tahun yang lalu, tidak ada paviliun Ling Qiao di sini. Tetua ke-11 memiliki mata yang dalam dan suara yang dalam. Yang Kai tahu bahwa tetua itu akan berbicara tentang beberapa rahasia yang tidak diketahui. Dia menahan napas dan mendengarkan dengan saksama. Ketika guru besar lewat, dia bertemu dengan iblis yang kuat, dan mereka bertarung hebat di sini. Tidak seorang pun tahu detail pertempuran itu. Namun di akhir pertarungan, iblis itu menyadari bahwa dia tidak terkalahkan, jadi dia memotong pedang. Pada saat yang sama, tetua ke-11 menggunakan tangannya untuk menarik kedua ujung aliran naga yang terperangkap. Satu pedang keluar, dan aliran naga yang terperangkap menjadi iblis melarikan diri ke dasar sungai. Guru besar melacaknya dan membunuh iblis itu dengan susah payah. Namun, iblis itu sangat kuat. Meskipun tubuhnya telah mati dan jiwanya hilang, Guru Zhu tidak merasa tenang. Dia telah mendirikan paviliun Ling Qiao di sini dan telah menjaganya selama beberapa dekade. Setelah memastikan bahwa tidak akan ada lagi bahaya, dia pergi begitu saja. Inilah asal mula paviliun Ling Qiao milikku. Aliran naga yang terperangkap terbentuk selama ratusan tahun, dan tidak ada cahaya di bawahnya. Kemudian, banyak murid yang berdosa diasingkan. Saya pikir itu kebetulan bahwa semacam harta karun dengan atribut yang dihasilkan. Itulah sebabnya kamu dapat menyerap yang darinya. Yang Kai mengangguk dan ragu, tetua ke-11 datang ke sini, juga ingin melihat harta karun itu. Aku tidak melihat bayi itu, aku melihat orang-orang. Melihat orang-orang. Tetua ke-11 tersenyum, mari kita bicarakan ini, tetapi jangan mencoba untuk mendalami hal ini. Ada banyak krisis di bawah ini. Bahkan aku tidak berani turun dengan mudah. Setelah sedikit pulih, Yang Kai terus menjalankan Yang Jue yang sebenarnya. Sekarang Zhen Yang Jue sedang beroperasi, dan kecepatan menyerap Yang Qi jauh lebih cepat daripada beberapa hari terakhir. Beberapa jam kemudian, Yang Kai tiba-tiba merasakan meridiannya menggembung. Bahkan dantiannya penuh, seolah-olah dia telah makan terlalu banyak untuk satu kali makan. Meskipun dia belum berkultivasi sampai pada titik menghasilkan kesadaran ilahi, Yang Kai masih dapat dengan jelas merasakan keberadaan setetes cairan yang di ramuan itu. Yang Kai melanjutkan usahanya dan berlatih di tepi aliran naga yang terperangkap hampir sepanjang malam. Ketika dia bangun di tengah malam, Yang Kai tidak melanjutkan. Hari-hari ini, saya telah berlatih tanpa makan atau tidur. Meskipun saya cukup kuat, itu juga membawa banyak beban bagi tubuh. Berdiri dan Yang Kai berjalan kembali ke rumahnya. Pintu rumah kayu itu terbuka, yang membuat Yang Kai sedikit bingung, karena dia ingat bahwa dia telah menutup pintu sebelum dia pergi. Dia melangkah maju dan mendorong pintu itu dengan lembut hingga terbuka. Yang Kai melihat tangan wanita itu terlipat dan diletakkan di perutnya yang rata. Di bawah cahaya Yue Hua, dan rambut hitamnya lembut, yang diletakkan di bahunya. Karena dia berbaring, dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajahnya ditutupi kerudung tipis tetapi dahinya yang halus dihiasi dengan permata biru tua. Yang Kai berjalan, menahan napas dan detak jantungnya karena takut mengganggunya. Ketika dia sampai di sisi tempat tidur, Yang Kai melihatnya dengan saksama dan menemukan bahwa, seperti yang telah dia duga, wanita itu adalah saudari senior yang hampir menabraknya di aula sumbangan hari itu. Ketika dia melihat kerudung tadi, dia memiliki tebakan yang samar. Yang Kai bingung, tetapi Xia Ningxiang ingin menamparkan dirinya sendiri, dia tidak pernah berpikir bahwa dia begitu ceroboh sehingga dia tertidur di sini. Yang Kai batuk dengan lembut dan berusaha membuat dirinya terlihat baik. Dia bertanya. Wajah Xia Ningxiang memerah, tetapi dia masih duduk dari tempat tidur dengan menahan diri. Dia mengulurkan tangannya dan membelai rambutnya. Dengan suara lembut, dia berkata, namaku Xia. Setelah mendengarkan pertanyaan Yang Kai, Xia Ningxiang teringat tujuannya. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan dari sisinya dengan tergesa-gesa. Suasana hatinya menjadi tenang. Dia berkata, sore ini, seorang pemburu dari Gunung Heifeng datang mencarimu, tetapi kamu tidak kembali sampai lampu menyala.
Aku melihat bahwa dia sedang terburu-buru untuk kembali, jadi aku pergi untuk menanyakannya. Pemburu itu berkata, terima kasih atas bantuanmu. Biarkan aku memberikan bungkusan ini kepadamu dan mengatakan aku akan kembali untuk mengucapkan terima kasih secara langsung ketika aku ada waktu. Setelah mendengarkannya, Yang Kai segera tahu siapa pria itu. Pemburu Zhang San. Terakhir kali aku kembali dari Gunung Heifeng untuk mengumpulkan tanaman obat, aku menyelamatkan dia dan putranya. Yang Kai mengulurkan tangan untuk mengambil bungkusan itu dan mengangguk. Xia Ningxiang mengangkat matanya, menatapnya dengan tenang, lalu berkata, aku telah dipercaya oleh orang lain, jadi aku akan menunggumu di sini. Aku minta maaf, bahkan tidur di tempat tidur orang lain. Yang Kai tahu apa yang terjadi hari ini dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, kakak senior. Lain kali, adik senior akan kembali lebih awal. Sambil menggigit bibirnya, Xia Ningxiang tidak puas dan berkata, kamu datang lebih awal atau tidak, itu tidak masalah bagiku. Paket sudah dikirimkan kepadamu, dan aku pergi. Yang Kai tersenyum, membereskan barang-barang, dan kemudian berbaring di tempat tidur. Malam ini, Yang Kai tidur nyenyak. Keesokan harinya, Yang Kai terbangun karena ketukan di pintu. Ketika dia bangun dan membuka pintu, dia mendapati tidak ada seorang pun di luar. Jauh di sana, ada sosok yang dikenalnya berlari dengan cepat. Sosok Li Yuntian. Ada apa dengan orang ini? Yang Kai sedikit bingung. Ketika dia bingung, dia menemukan rakit surat di tanah di pintu. Dia membungkuk untuk mengambilnya. Setelah membukanya, Yang Kai tidak bisa menahan tangis atau tawa. Ada beberapa kata dalam surat itu, dan semuanya ditulis dengan darah. Kakak seperguruan, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Aku ingin mengundangmu ke hutan Heifeng untuk berbincang-bincang. Aku harap kamu bisa datang. Adikmu Sumu yang menulisnya sendiri. Datanglah saat kau punya keberanian. Yang Kai tidak memperhatikan provokasi Sumu. Mungkin Sumu benar-benar membenci dirinya, tetapi Yang Kai tidak bisa. Dia memiliki suasana hati yang berbeda, dia hanya menganggapnya sebagai batu ujian untuk menguji prestasinya sendiri. Meskipun pertemuan pertama dengan Sumu menyebabkan beberapa ketidakbahagiaan, dan kemudian dia berulang kali datang untuk menemukan masalahnya sendiri, tetapi dengan kontak akhir-akhir ini, Yang Kai menemukan bahwa Sumu tidak buruk sifatnya. Awalnya, Yang Kai tidak ingin mengurus Sumu, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat saat menyapu lantai, dia memutuskan untuk pergi ke sana. Pemilihan lokasi juga sangat ilustratif. Hutan Heifeng berada di bawah Gunung Heifeng. Itu adalah hutan pinus, yang merupakan tempat yang sangat baik untuk membuat Yin bergerak turun. Meskipun jumlah mereka banyak, hanya Sumu sendiri yang mencapai tingkat ke-9 dari keadaan tubuh yang padam, Li Yuntian adalah lapisan ke-7 dari keadaan tubuh yang padam, dan sisanya berada di tingkat ke-5 atau ke-6 dari keadaan tubuh yang padam. Pada saat ini, Sumu dan yang lainnya sedang menunggu di jalan dari Paviliun Lingqiao ke Heifeng. Baiklah, tunggu bajingan itu datang. Kiri dan kanan menunggu, juga tidak dapat melihat sosok Yang Kai, ekspresi Sumu sedikit tidak sabar, berjalan maju mundur, mulutnya mengutuk, bajingan itu tidak punya keberanian untuk datang. Baru saja mengeluarkan sebuah kalimat, Li Yuntian tiba-tiba berkata, Susao, seseorang datang. Ya, semangat Sumu meningkat pesat, berpikir bahwa Yang Kai benar-benar berlari. Hasilnya, bukan Yang Kai yang datang. Li Yuntian menatap kelompok kemanusiaan yang datang, pemimpinnya tampaknya adalah Cheng Xiaofeng. Cheng Xiaofeng. Sumu tampak dingin, dia mendongak dan melihat Cheng Xiaofeng dari kelompok angin dan hujan datang bersama sekelompok orang. Susao, apakah kamu ingin menghindarinya? Li Yuntian bertanya. Dia tahu bahwa ada banyak konflik antara Sumu dan Cheng Xiaofeng. Sebagai pemimpin klan masing-masing, mereka telah bertarung berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka telah menang atau kalah satu sama lain. Jika mereka bertemu satu sama lain sekarang, akan ada beberapa gesekan. Li Yuntian tidak menghalanginya, bagaimana mungkin Susao menghindari pria sekuat itu? Namun, ada banyak orang di sisi lain. Jika kita benar-benar ingin bertarung, saya khawatir kita akan menderita kerugian. Sambil berbicara, Cheng Xiaofeng telah melihat Sumu dari kejauhan. Dia tampak senang dan berkata kepada orang-orang di belakangnya. Setelah beberapa saat, kedua geng itu bertemu satu sama lain. Sumu dan yang lainnya menghalangi jalan Cheng Xiaofeng. Sumu memutar matanya, masih berdiri tegak di sana. Ketidakpedulian semacam ini membuat wajah Cheng Xiaofeng sedikit tidak senang. Sumu mengikuti suara itu dan melihat ke sana. Di belakang Cheng Xiaofeng,
Seorang gadis menawan muncul. Gadis itu mengenakan mantel longgar dengan bahu merah muda yang setengah terbuka, rok di tubuh bagian bawahnya menutupi pinggulnya, memperlihatkan setengah dari kakinya yang terbuat dari batu giok.